Sahabat Bola Mania, jumpa lagi dalam Bola Mania Channel bersama Yosef Tortulis. Menjelang dua laga krusial Indonesia melawan Turkmenistan, baik di FIFA Matchday maupun di pra-kualifikasi Piala Asia U23, saya tergelitik untuk menyoroti posisi dari pelatih Sinteyong. Betapa tidak, ia harus menangani dua tim untuk dua event yang berbeda dan hanya dengan selisih waktu cuma sehari. Jumat besok, Sinteyong harus memimpin timnas senior melawan Turkmenistan di Surabaya. Kemudian Sabtu lusa harus melawan Taiwan dalam laga pertama babak kualifikasi Piala Asia U23. Nah, dua laga ini sangat krusial karena timnas senior sedang mempersiapkan diri untuk putaran final Piala Asia tahun depan, bulan Januari. Sedangkan timnas U23 harus berjuang keras untuk bersaing dengan Taiwan dan Turkmenistan agar bisa lolos ke putaran final Piala Asia usia 23 tahun. Situasi ini benar-benar ironis. Bukan meragukan kapasitas Sinteyong, tetapi ini soal profesionalisme dan kepantasan. Terkesan PSSI menganggap Sinteyong manusia super, sehingga mengorbankan dua timnas kita, timnas senior maupun U23. Sulit kita membayangkan STY harus menyiapkan dua timnas pada saat bersamaan untuk dua event internasional penting dan prestisius bagi bangsa Indonesia. Ini ada agenda negara. Timnas senior butuh persiapan optimal untuk putaran final Piala Asia Januari 2024. Sedangkan timnas U23 harus berjuang keras untuk lolos ke putaran final Piala Asia U23. Saya kurang memahami mengapa PSSI di bawah pimpinan Erick Thohir berani berjudi untuk menunjuk Sinteyong menjadi pelatih timnas senior sekaligus timnas U23 di tengah padatnya agenda dua timnas tersebut. Sinteyong juga sama cerobohnya menerima tantangan PSSI yang tidak lucu itu. Entah karena merasa super, merasa bisa, atau karena merasa punya ambisi menjelang masa kontraknya selesai di penghujung 2023. Entahlah. Kita lihat negara tetangga kita menyadari kekacauan jadwal AFC menggelar pra Piala Asia U23 pada pekan kedua September yang berbenturan dengan jadwal FIFA Matchday 6-12 September, maka Malaysia, Thailand, dan Vietnam menetapkan pelatih berbeda untuk timnas U23 dan timnas senior. Malaysia misalnya, dengan adanya pembagian kepelatihan seperti itu, mereka bisa memaksimalkan jadwal FIFA Matchday dengan menghadapi dua tim kuat Asia, Suriah dari Asia Barat dan Cina dari Asia Timur, sebagai persiapan menghadapi putaran final Piala Asia Januari tahun 2024. Indonesia hanya bisa sekali melawan Turkmenistan. Alasannya ya karena bentrok dengan jadwal pra Piala Asia 23. Bukan soal bentrok, karena memang pelatih kita sama, Sinteyong. Jadwalnya berbenturan. Masalah muncul karena Indonesia sebenarnya memiliki seorang pelatih spesialis kelompok umur yang kualitasnya sudah teruji. Namanya Indra Safri, yang sudah pernah merebut 3 gelar di level Asia Tenggara. Juara Piala AFF U19, juara Piala AFF U23, dan terbaru berhasil membawa Indonesia merebut medali emas sepak bola SEA Games tahun 2022 yang lalu. Itulah sebabnya sejak awal saya mempertanyakan kebijakan PSSI memaksa STY memegang dua tim untuk dua event dengan jadwal yang super padat. Publik sepak bola Indonesia begitu berpesta pora tatkala Indra Safri mempersembahkan medali emas sepak bola SEA Games yang hilang selama 32 tahun. Anehnya, PSSI tidak mengapresiasi Indra Safri dengan menunjuknya sebagai pelatih kepala timnas U23 untuk dua event yang berdekatan, yaitu pra Piala Asia U23 September dan Asian Games pada Oktober bulan depan. Saya salut ketika Ketua Umum PSSI Erick Thohir memutuskan Indra Safri memegang timnas SEA Games usia 23 tahun pada tahun 2022 lalu. Dan hasilnya medali emas. Karena memang saat itu Sinteyong
fokus ke timnas U20 untuk perhelatan Piala Dunia U20 yang akhirnya gagal digelar di Indonesia. Saya juga salut ketika Erick Thohir mempercayakan timnas U17 untuk Piala Dunia U17 November mendatang kepada Bima Sakti yang teruji tahun lalu sukses mengantar timnas U16 menjuarai Piala AFF. Namun saya heran mengapa untuk pra Piala Asia 23 tidak diserahkan saja kepada Indra Safri. Toh mayoritas pemain-pemain U23 asuhan Sinteyong saat ini adalah juga skuad Indra Safri di SEA Games lalu. Perjudian tidak lucu ini berdampak luas bagi pemain, klub, sponsor, dan tentu saja pencinta sepak bola nasional. Karena produk terbaik klub dan kompetisi di negeri ini ditangani setengah hati oleh PSSI maupun Sinteyong. Karena harus membagi waktu untuk dua event yang berdekatan. Bagi saya, langkah PSSI ini tidak masuk akal. Ini melanggar hukum sepak bola modern, yaitu 100% klub dan kompetisi, 100% tim nasional. Tidak ada hubungan antara profesionalisme klub dan kompetisi dengan tim nasional. Ini dua dunia di dua jalur yang berbeda, sehingga tidak perlu dibentur-benturkan. FIFA bukan sembarangan menetapkan jadwal FIFA Matchday untuk seluruh tim nasional di seantero jagat. Tujuannya hanya satu, semua anggota FIFA fokus menggelar kompetisi profesional untuk klub-klub profesional di masing-masing negara. Klub adalah produsen pemain profesional yang digodok dalam kompetisi profesional. Nah, kerja keras klub dan pengelola liga profesional akan dinikmati oleh pelatih tim nasional. Jika PSSI gagal memahami dan menerjemahkan logika sepak bola modern ini, maka sepanjang itu pula PSSI dan Sinteyong akan terus berantem dengan klub. Saya salut dengan integritas pelatih sekaliber Thomas Doll, pelatih Persija, kemudian pelatih PSM Bernardo Tavares, dan sebelumnya ada Luis Mia, pelatih Persib, yang bersikeras tidak melepas pemain ke tim nasional di luar agenda FIFA. Saya heran karena tiga pelatih papan atas Eropa ini berada di jalur yang benar. Justru PSSI menuduh mereka anasionalis, bahkan disebut membangkang dengan tatanan hukum negara ini. Tiga pelatih Eropa itu justru mengajarkan PSSI tentang sepak bola industrial modern. Pertanyaan konyolnya begini, memangnya kalau tim nasional melakukan pelatih jangka panjang, apakah ada jaminan juara? Kita lihat bagaimana cara Malaysia, Vietnam, dan Thailand menyiasati jadwal padat timnas senior dan timnas U23. Tiga negara kuat ASEAN itu mengangkat dua pelatih berbeda untuk dua timnas yang berbeda. Yang dilakukan PSSI justru banci. Setengah timnas U23 diserahkan kepada Sinteyong dan setengahnya lagi timnas U23 diserahkan kepada Indra Safri untuk Asian Games Oktober mendatang. Ya kalau bukan banci, namanya setengah hati. Jadi ambisi Sinteyong dan kecerobohan PSSI telah mengorbankan tim nasional, karena pasti persiapan dua tim ini tidak akan optimal. Kita tentu berharap dua timnas kita akan tampil hebat dan memetik hasil maksimal di dua event timnas senior di Surabaya maupun timnas 23 di Solo. Saya percaya dengan kualitas pasukan Sinteyong, karena memang 90% dihuni para pemain yang sudah keluar masuk pelatnas dalam 3-4 tahun terakhir. Dan secara peringkat, Turkmenistan senior maupun U23 memang sedikit di atas Indonesia, yaitu posisi mereka 125 sedangkan Indonesia 150. Namun kekuatan de facto, kekuatan nyata tim Merah Putih sesungguhnya lebih baik dari Turkmenistan. Tim Garuda masuk 3 besar ASEAN, bahkan sejajar dengan Thailand yang berada di posisi 111 dan Vietnam yang berada di posisi 97. Bukti terbaru, timnas 23 asuhan Indra Safri menjadi juara SEA Games 2022 lalu dengan menggilas Vietnam dan Thailand di semifinal dan final. Lalu di Piala AFF U23 sebulan yang lalu, tim asuhan Sinteyong membungkam Thailand di semifinal
dan hanya kalah adu penalti melawan Vietnam di final. Padahal Vietnam dan Thailand posisinya jauh di atas Turkmenistan. Rekor pertemuan juga berpihak kepada Indonesia. Dari 4 kali pertemuan dengan Turkmenistan, Indonesia menang 2 kali, seri sekali, dan kalah sekali. Kalau Thailand dan Vietnam saja yang peringkatnya jauh di atas Turkmenistan bisa dilibas oleh timnas U23 kita, maka logikanya tim Garuda 23 asuhan Sinteyong bisa menggilas Turkmenistan senior di Surabaya maupun Turkmenistan U23 di Solo untuk merebut tiket ke Piala Asia U23 sebagai juara grup K. Sahabat bola mania, sampai di sini dulu. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Salam sepak bola.